Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Hai teman-teman, hai Dewan Juri. Perkenalkan, nama saya Arina Reski Maharani, bersekolah di SD Negeri 3 Nabire, Provinsi Papua Tengah. Kali ini, Arini akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Bawang Putih dan Bawang Merah. Penasaran dengan dongengnya? Yuk kita simak ceritanya. Alkisah, di sebuah desa yang terpencil, hiduplah seorang gadis cantik bernama Bawang Putih. Ia memiliki sifat yang sangat rajin. Ia tinggal bersama ibu dan juga ayahnya. Mereka keluarga kecil yang sangat bahagia. Namun, kebahagiaan mereka mulai terganggu. Suatu hari, ibu Bawang Putih jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Kesedihan yang dalam dirasakan oleh Bawang Putih dan ayahnya. Hari-hari mulai berlalu. Akhirnya, ayah Bawang Putih menikah lagi dengan seorang janda yang memiliki anak putri yang bernama Bawang Merah. Bawang Putih sangat senang karena memiliki ibu dan saudari tiri yang menyayanginya dengan sepenuh hati dan kasih sayang. Namun, itu saat hanya ada ayah Bawang Putih. Suatu hari, ayah Bawang Putih pergi berdagang dan mencari nafkah. Di saat itu pula, Bawang Putih harus mengerjakan semua pekerjaan rumah, seperti menyapu, memasak, dan lain-lain. Nah, suatu hari, Bawang Putih disuruh ibu tirinya untuk mencuci pakaian ibu dan saudari tirinya. Ia pun pergi ke sungai untuk mencuci pakaian ibu dan saudari tirinya. Selendangku, tolong selendangku. Karena ia terlalu asik mencuci, tanpa ia sadari selendang kesayangan ibu tirinya telah hanyut di arus sungai. Dengan putus asa, Bawang Putih pulang dengan cember. Ia pun memberitahu kepada ibu tirinya bahwa selendang kesayangannya telah hanyut. Bu, maaf bu, selendang kesayangan ibu hanyut di bawah arus sungai. Apa? Dasar ceroboh. Pokoknya aku tidak mau tahu. Sebelum kau mendapat selendang itu, jangan harap kau bisa pulang ke rumah ini. Baik bu. Bawang Putih pun pergi menyusuri sungai di mana tempat selendang tersebut tadi hanyut di bawah arus sungai, dan akhirnya menemukan sebuah rumah kecil di sebuah gua. Ia pun mengetuk pintu rumah itu dengan sopan. Tok tok tok, permisi. Tok tok tok. Pintu pun terbuka. Nyet. Siapa kamu, cu? Nama saya Putih, Nek. Saya sedang mencari selendang ibu tiri saya yang hanyut di bawah arus sungai. Apakah nenek melihatnya? Apakah selendang itu berwarna merah, cu? Iya, Nek. Apakah nenek melihatnya? Iya, nenek melihatnya. Ia tersangkut di antara dahan pohon. Apakah itu milikmu? Itu milik ibu tiri saya, Nek. Itu selendang kesayangan ibu tiri saya. Apakah saya boleh mengambilnya? Boleh saja, tapi ada syaratnya. Kau harus menemaniku seminggu di dalam gua ini. Bagaimana? Boleh saja, Nek. Setelah menyetujui persyaratan yang dibuat nenek tersebut, Bawang Putih pun segera menyelesaikan semua tugas rumah tangga yang diberikan nenek itu. Seminggu pun berlalu. Nenek itu pun memanggil Bawang Putih. Putih, sini nak. Iya, ada apa, Nek? Ini selendang milik ibu tirimu. Ambillah. Wah, terima kasih, Nek. Tunggu sebentar. Nenek itu pun pergi ke dapur untuk mengambil buah-buah labu yang berukuran kecil dan besar untuk hadiah Bawang Putih karena telah menemaninya seminggu di dalam gua itu. Ia pun menyuruh Bawang Putih untuk memilih di antara labu itu mau yang kecil atau yang besar. Awalnya Bawang Putih sungkan untuk menerima
hadiah tersebut. Namun pada akhirnya ia memilih labu yang paling kecil. Ia pun pergi berpamitan dan berterima kasih kepada nenek itu. Setelah sampai di rumah, ia pun menyerahkan kain milik ibu tirinya dan bergegas pergi ke dapur untuk memotong labunya. Dan alangkah terkejutnya, di dalam labu itu terisi, wah, labu ini sangat ajaib. Begitu banyak berlian, perhiasan, dan lain-lainnya. Karena bawang putih berteriak, bawang merah pun mendengar teriakan bawang putih dan bergegas ke dapur untuk mengecek kondisi bawang putih. Dan alangkah terkejutnya, ia melihat bawang putih memegang sebuah labu yang berisi berlian emas dan juga lain-lainnya. Ia pun segera merebut labu tersebut dari tangan bawang putih dan berkata, "Ini labu milikmu karena kau telah..." Kabar bagus. "Karena kau telah menghanyutkan selendang milik ibu tiriku. Bu, lihat ini. Begitu banyak berlian di dalamnya. Aku akan memamerkan ini kepada temanku." "Wah, iya nak, ibu juga akan memamerkan ini kepada teman-teman ibu." Bawang putih, jelaskan bagaimana kau mendapat labu yang berisi emas itu." Bawang putih pun menceritakan semua kejadian yang telah ia alami selama seminggu. Karena bawang merah bersifat tamak, ia pun melakukan yang persis dialami bawang putih. Ia menghanyutkan salah satu baju miliknya dan mengikuti baju itu. Dan benar saja, ia menemukan rumah kecil yang berada di dalam sebuah gua. Seperti bawang putih, ia pun mengetuk pintu rumah itu namun dengan cara kasar. Ia pun bertemu dengan seorang nenek yang mengetahui keberadaan baju milik bawang merah. Ia pun menawarkan bawang merah untuk menginap selama seminggu di rumahnya. Namun, bawang merah menolak mentah-mentah untuk membantu nenek tersebut menyelesaikan pekerjaan rumah. Ia hanya hidup bermalas-malasan selama seminggu penuh itu. Setelah seminggu, bawang merah pun dipersilakan pulang oleh nenek tersebut. Namun, bawang merah berkata, "Tidak, seharusnya aku diberi pilihan sebuah buah labu yang kecil atau yang besar. Cepat ambilkan aku buah labu itu." "Baiklah, cu, aku akan mengambilnya." Setelah nenek tersebut mengambil labu-labu tersebut, tanpa disuruh memilih, bawang merah pun mengambil labu yang berukuran sangat besar. Tanpa berpamitan dan juga terima kasih, ia pun pergi begitu saja. Di tengah-tengah jalan, ia langsung membelah labu tersebut bersama ibunya yang membawa pisau. Namun, isi labu tersebut sangat berbeda dengan isi labu punya bawang putih. Isi labu milik bawang merah berisi ular, kalajengking, dan hewan berbisa lainnya. Bawang merah berkata, "Ular, ibu, tolong ibu, lepaskan aku dari ular-ular ini." Dan alhasil, ular itu pun mematuk ibu dan bawang merah hingga tewas. Akhir yang bahagia, bawang putih pun hidup dengan kekayaan dan juga kesabaran. Nah, teman-teman, hikmah yang kita ambil dalam dongeng bawang merah dan bawang putih ini adalah kita tidak boleh serakah dan juga kita tidak boleh semena-mena kepada orang lain. Sekian dari saya, Arina Reski Mahanandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Dadah teman-teman.